Selamat pagi teman-teman, kembali lagi. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan dari part 2 kemarin. Sekarang sudah part 3. Jadi di sini kita akan bahas tentang masih tentang emisi karbon, tapi bagaimana kondisi emisi karbon sekarang di Indonesia tentunya. Terus nanti kita masuk juga ke eh, bagaimana cara mengurangi emisi karbon gitu. Langsung saja kita mulai ya. Ini oke, dari sini. Bagaimana kondisi emisi karbon sekarang? Ya, jadi ini ada tabel ini dari WRI Indonesia. Jadi saya udah taruh linknya itu ya, buat saya ngambil dari mereka supaya nggak terlalu plagiat banget. Jadi ada 10 provinsi di Indonesia dengan emisi tertinggi. Dan ini dikeluarkan tahun 2010, mungkin sekarang udah beda ya, udah 11 tahun. Di sini yang paling tertinggi adalah Sumatera Utara. Dan ini menurut dengan emisi tertinggi. Beda lagi nanti kalau kita masuk ke sini. 10 provinsi di Indonesia dengan emisi per kapita tertinggi. Jadi yang dihitung per kapitanya. Dan yang di situ paling pertama adalah Kalimantan Tengah. Ya, jadi ya saya tinggal di Kalimantan Tengah, teman-teman. Agak malu membacanya. Mungkin kalau saya bilang ya, ini apa namanya? Ini kalau saya bilang kenapa Kalimantan Tengah bisa jadi penghasil emisi per kapita tertinggi, karena pertama dia wilayahnya luas, terus ya orangnya banyak banyak ya. eh Enggak deng, padatan Jawa ya. Intinya dia luas wilayahnya gitulah, terus hutannya belum belum ya, belum tersentuh gitu kan. Jadi pas udah tersentuh kan jadinya eh, yang dihasilkan emisi karbonnya tuh banyak gitu. Terus kita lanjut lagi. Di sini 10 provinsi di Indonesia dengan intensitas emisi tertinggi. Ya, Kalimantan Tengah lagi masih megang. Mungkin faktor wilayah yang luas, hutan yang banyak, terus terjadi kebakaran. Orang-orangnya juga melakukan pembukaan lahan atau yang lain-lainnya. Banyak banget di Kalimantan Tengah itu eh, pembukaan lahan seperti sawit, pertambangan, dan lain-lain. Itu mengapa? Sebab di Kalimantan Tengah itu penghasil karbon emisi karbon tertinggi ya. Sama kayak di Sumatera tuh juga, dia sawit juga. Sumatera, Kalimantan juga sawit, perkebunan. Kita lanjut. Terus bagaimana nih cara mengurangi emisi karbon yang terus meningkat dari tahun ke tahun, hari ke hari? Jadi supaya kalian tahu, satu orang saja itu bisa menghasilkan emisi karbon itu banyak gitu. Apalagi dengan seluruh penduduk di dunia ini gitu. Satu orang aja bisa menghasilkan emisi karbon yang cukup banyak. Banyak jika mereka menggunakan segala sesuatunya tuh seraka gitu. Itu banyak banget nanti menghasilkan emisi karbonnya. Apapun pokoknya, hal sekecil apapun, main main HP, main laptop pun udah menghasilkan emisi karbon. Jadi itu nanti ada caranya buat menghitung. Jadi berapa kita main itu bisa menghasilkan berapa emisi karbon yang dihasilkan. Yang pertama, lebih banyak berjalan kaki saja. Kalau kita baca ini berjalan kaki, langsung teringat ya sama orang Jepang. Orang Jepang jalan kaki semua. Ya, banyak jalan kaki ya jelas, kita nggak pakai kendaraan, pakai sepeda juga boleh. Jadi nggak menghasilkan sama sekali yang namanya emisi karbon. Gunakan kendaraan umum ya. Jadi kendaraan umum
orang make semua, jadi biar nggak make kendaraannya lagi. Jadi kalau masing-masing tiap orang make kendaraannya, nah emisi karbon dan lain sebagainya pun semakin banyak gitu. Setidaknya kan mengurangi menggunakan kendaraan umum gitu. Terus mengkonsumsi hasil sayur tanam sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kita yang nanam sendiri, nggak harus beli-beli, nggak harus ngapa-ngapain, kita tanam sendiri, kita siram sendiri, kita yang panen sendiri, kita makan sendiri. Jadi nggak ada yang menghasilkan emisi karbon. Terus belanja di pasar tradisional atau warung, ya ini bagus banget. Terus menanam pohon penghasil oksigen, udah jelas. Hemat air, energi listrik, udah pasti. Mendukung penggunaan sumber energi alternatif dan terbarukan. Contohnya kayak pembangkit listrik, tenaga baterai, eh, pembangkit listrik tenaga surya, terus masih banyak lagi tenaga yang bisa digunakan selain dari fosil tersebut ya, agar mengurangi penggunaan atau hasil yang dikeluarkan dari emisi karbon. Terus melakukan penyuaraan tentang krisis iklim agar banyak orang yang tersadarkan. Ya, bagi anak-anak lingkungan maupun yang bukan anak lingkungan, kalian uh, kalian memposting di Facebook atau di Instagram, di Twitter atau dimanapun tentang krisis iklim, itu kalian sudah melakukan satu kebaikan, karena kalian sama saja ingin mengurangi yang namanya emisi karbon tersebut, karena krisis iklim ini nggak bisa dianggap remeh. Jadi begitu. Terus terakhir, kurangi penggunaan barang elektronik ya, seperti main HP, main laptop dikurangi, main seperlunya saja, main game ingat waktu, nah gitu. Lanjut. Di sini ada kabar baik. Kabar baiknya adalah menurut tim Global Carbon Project, emisi karbon tahun ini, tahun 2021, turun 2,4 miliar ton. Dan angka itu pun jauh melampaui tingkat penurunan yang tercatat pada tahun 2009 akibat resesi ekonomi global dengan hanya setengah miliar ton, maupun pada Perang Dunia Kedua yang menyebabkan emisi turun sebesar 1 miliar ton. Di seluruh Eropa dan Amerika Serikat tercatat penurunan sekitar 12% sepanjang tahun, dan beberapa negara bakal mencatatkan angka yang lebih besar. Jadi kita patut bersyukur juga sama adanya corona ini, karena emisi karbon tahun ini benar-benar turun di luar ekspektasi, yaitu 2,4 miliar ton. Jadi benar-benar melebihi pada Perang Dunia II maupun pada tahun 2009. Jadi kita tepuk tangan dulu buat COVID-19. Walaupun kita merasakan dampaknya, tapi ada juga dampak baik maupun dampak buruknya. Jadi itu tadi. Terus kita lanjut. Nah, apa Anda sudah mengerti betapa rusaknya bumi kita saat ini? Apakah Anda mau melakukan hal-hal yang dapat mengurangi penggunaan barang atau hal yang dapat menghasilkan emisi karbon? Gimana? Semoga yang baca ini atau yang menonton video ini sadar. Amin. Ya, ini sumbernya saya ngambil dari sini, karena kita nggak boleh ngambil punya orang tanpa mencantumkan link atau sumbernya, source. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah selesai untuk part 3 ini. Nggak tahu nanti ada part selanjutnya atau enggak. Cari materinya susah banget. Pusing saya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.